Selamat pagi, mempelai Kristus yang terkasih di dalam Tuhan, pendengar setia yang selalu mendengarkan program Suara Suluh Minggu 20 November 2022 bersama Mareta Kristiani, penyuluh Kecamatan Sidomukti. Program Suluh ini atas kerjasama Kementerian Agama Kota Salatiga dengan Radio Betani 107.7 FM. Pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, belajar mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Untuk itu, mari kita bersama-sama berdoa di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang Engkau semakin menyertai kami, di mana Engkau selalu melindungi kami Tuhan, dan Engkau selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami semua Tuhan. Pada saat pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami bisa menikmati segala apa yang sudah Engkau berikan dalam hidup kami. Kami mau Tuhan untuk duduk diam di bawah kaki-Mu, kami mau belajar akan kehendak-Mu Tuhan, untuk kami menjadi pribadi yang semakin dewasa, pribadi yang mengerti apa yang menjadi mau-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami serahkan Tuhan hati kami ini untuk mendengarkan firman-Mu, bajak hati kami ini Tuhan, untuk seturut melayani-Mu di dalam kerajaan-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan, mengalami perjumpaan ilahi yang akan kita baca ya. Tema ini terambil dari Nats Alkitab Yakobus 5 ayat 7 sampai 8. Mari kita simak bersama-sama Yakobus 5 ayat 7 sampai 8. Bersabar dalam penderitaan. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Nats ini Yakobus 5 ayat 7 sampai 8. Ada sesuatu yang kata yang selalu diulang dan diulang. Nah, apa sih yang akan diajarkan ya? Apa yang dimaksud dalam ayat ini mengenai mengalami perjumpaan ilahi? Ada dua kata sikap, sikap yang diambil, yang harus kita lakukan dalam hidup kita saat kita mau mengalami perjumpaan dengan Tuhan, perjumpaan ilahi. Ada ayat ya, kalau kita baca berulang lagi, kita baca ada 3 kata yang diulangi di sana. Kata apa? Ternyata di sana kalau kita membaca di ayat yang ke-7, di sana ada kata bersabarlah. Kemudian baru selanjutnya sabar. Dan di ayat yang ke-8 di sana juga harus bersabar. Kenapa kok ada kata sabar diungkap sampai 3 kali, dituliskan sampai 3 kali? Berarti ya, saat 1, 2, 3, berarti penekanan kata sabar ini benar-benar ya, perintah yang harus kita kerjakan, perintah yang harus kita taati. Kenapa ya? Kenapa di dalam mengalami perjumpaan dengan Tuhan di sana ada kata sabar? Mari kita bersama-sama belajar 2 sikap ini. Kata kunci mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kenapa harus ada kata sabar?
Apakah Tuhan tidak bisa ditemui oleh kita ya, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan? Apakah perjumpaan dengan Tuhan itu juga ada syarat di sana? Nah, makanya pada pagi hari ini, saudara yang terkasih, mempelai Kristus yang diberkati Tuhan, mari kita belajar bersama-sama. Kenapa? Sabar. Harus sabar di dalam mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Yang pertama, kita boleh sibuk, tapi duduk diam di kaki Tuhan itu mutlak. Saya ulangi lagi ya, kita boleh sibuk, tapi duduk diam di bawah kaki Tuhan itu mutlak. Dari sini mari kita belajar bahwa sungguh-sungguh luangkan waktu. Sabar itu sungguh-sungguh luangkan waktu. Untuk siapa? Ya, untuk Tuhan yang kita sembah, Raja segala raja. Setiap kita mungkin saja kita terlibat aktif dalam pelayanan, ya, di gereja, di komsel, dimanapun kita berada, di persekutuan, di yayasan, dan segala di mana kita ada, kita di sana melayani. Pelayanan memang menyita waktu, ya, menyita waktu, tenaga, pikiran, bahkan mungkin uang kita juga kita berikan untuk pelayanan supaya pelayanan itu lancar dan maksimal. Tetapi semua itu mungkin saja ya, semua itu mungkin saja kita merasa bahwa kita sudah melakukan yang baik kok. Kita sudah melakukan yang terbaik. Apalagi kita sudah memberikan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Kita melayani orang-orang di sekitar kita, kita mempersiapkan pelayan, kita jadi pemusik, jadi apa segala macam untuk ya melayani Tuhan, melayani sesama. Tetapi di sini ya, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, semua itu ya mungkin saja membuat kita merasa sudah baik. Semua itu mungkin saja kita merasa bahwa apa yang aku kerjakan sudah menyelesaikan, melakukan kehendak Tuhan. Untuk memastikannya, mari kita renungkan kembali. Ya, renungkan kembali cerita siapa? Cerita Maria dan Marta. Ya, dalam Lukas 10 ayat 38 sampai 42 ada dua kakak beradik, Marta dan Maria. Mereka tahu bahwa akan kedatangan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan datang di rumahnya. Mereka berusaha untuk melakukan yang terbaik. Pasti Bapak Ibu tahu cerita Maria dan Marta, ya. Diceritakan bahwa selayaknya rumah yang kedatangan tamu, pasti yang si empunya rumah memberikan pelayanan yang terbaik. Ya, seperti kita kalau kedatangan tamu, mungkin kita memasak, kita melakukan hal-hal yang terbaik supaya tamu kita merasa nyaman, merasa puas akan pelayanan kita. Nah, di sana kita tahu persis bahwa Marta sudah melakukan yang terbaik. Begitu pula Maria, ya. Mereka melakukan apa yang terbaik, ya, menurut pemikiran mereka masing-masing. Marta diceritakan ya, dia sibuk menjamu, memasak, pergi ke dapur, segala sesuatu disiapkan baik-baik, itu Marta. Tetapi apa yang dilakukan Maria? Maria diceritakan dia duduk di kaki Tuhan Yesus dan mendengarkan perkataan Tuhan Yesus. Kondisi ini kemudian diprotes oleh Marta. Ya, Tuhan, Mbok yo Maria itu membantu aku toh. Ya, aku tuh sibuk memberikan yang terbaik. Tetapi apa yang dilakukan Maria? Dia malah duduk mendengar ya, tidak melakukan sesuatu, hanya mendengarmu saja. Mbok yo bantu aku loh Tuhan. Ya, tapi di sana Bapak Ibu yang terkasih, ya. Marta melakukan aktivitas, sementara Maria melakukan hubungan. Dua kata kerja
yang menimbulkan output ya, hasil yang berbeda. Aktivitas melakukan kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan, dan kita belajar untuk berusaha untuk mempertahankan kebiasaan-kebiasaan yang baik, di mana kita memberikan yang terbaik, meluangkan waktu untuk melayani, mempersiapkan segala hal ya terbaik. Karena kita diajari, mungkin waktu kita masih kecil, kita diajari oleh orang tua kita, yuk berikan terbaik. Sudah terbiasa merapikan, begitu pula saat dia dewasa rapi, ya. Begitu pula saat bisa menata, bisa melayani, bisa memasak, mengerjakan sesuatu, akhirnya semuanya berhasil dengan baik. Jadi aktivitas melahirkan sebuah kebiasaan. Tetapi apa yang terjadi dalam kehidupan Maria? Maria menikmati quality time-nya bersama Tuhan. Sesuatu yang jarang terjadi dalam kehidupannya. Ya, dia tahu, Maria mengerti, mendengar bahwa Tuhan akan datang ke rumahnya. Dia persiapkan hatinya. Dia rindu mendengar sungguh-sungguh melakukan yang terbaik. Kita terkadang seperti Marta. Setiap hari kita berusaha ya untuk menjalankan kebiasaan demi kebiasaan. Kita berdoa tiap pagi, kita membaca renungan pagi, malam pun juga, apalagi di peribadahan, kita mempersiapkan perjalanan ibadah supaya ibadah itu lancar. Dengan sangat sibuk ya, kita berusaha untuk memberi yang terbaik. Ya, kita melayani, jangan sampai jemaat kita, jangan sampai orang tua kita merasakan tidak nyaman, jangan sampai ya ada sesuatu hal yang tidak mempelancar ya kebaktian, persekutuan ya. Kita berusaha memberikan yang terbaik. Karena kesibukan demi sibuk, kita berpikir bahwa kita sudah memberi yang terbaik. Tapi kita lupa, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita melupakan quality time bersama Tuhan. Ya, coba Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita ingat baik-baik. Saat engkau melayani, ya, saat kita menjadi pemain musik, kita latihan. Benar sekali, kita latihan. Saat kita mau menjadi WL, kita berusaha sebaik mungkin. Bahkan banyak pelayanan, ya, among tamu, ya, dandan, rapi, senyum, ya, segala sesuatu ditampilkan yang terbaik untuk melayani Tuhan, untuk memberikan kenyamanan kepada jemaat. Tetapi kadang kita lupa untuk quality time sama Tuhan. Kita lupa menyediakan waktu untuk Tuhan, untuk menyediakan duduk diam seperti Maria. Kita sibuk ya, supaya semuanya lancar. Tapi terkadang kita lupa saat peribadahan dimulai, saat mulai mendengarkan firman Tuhan, kita fokus bukan kepada firman, kita fokus bukan kepada pujian, kita fokus kepada jalannya kelancaran. Tapi saat kita mau fokus sama Tuhan, kita mau bersama-sama dengan Tuhan, saya yakin dan percaya, jalan kita pasti akan diberkati. Apapun yang dipertanggungjawabkan, apapun yang kita diberi tanggung jawab untuk apapun itu, pasti Tuhan memberikan kelancaran. Yuk, mari kita semua berpikir bahwa mari kita jangan merasa bahwa apapun yang sudah kita berikan itu sudah baik. Tapi ingat bahwa kita harus mampu menyenangkan hati Tuhan. Dengan cara apa? Belajarlah quality time bersama Tuhan. Maria melakukan hubungan dengan Tuhan. Maria mendengarkan apa yang Tuhan inginkan. Hubungan melahirkan keintiman. Mengalami perjumpaan dengan Tuhan membutuhkan yang namanya hubungan yang mengarah kepada hubungan yang dekat dan intim dengan Tuhan. Yang kedua, kita
tidak bisa bergaul dengan Allah, sementara kita masih memberi ruangan bergaul dengan dunia. Di dalam Alkitab ya, di dalam firman Tuhan ya, di situ kita pernah mendengar yang namanya carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Prioritas kita itu adalah Tuhan. Carilah dahulu kerajaan dan kebenaran, maka semuanya akan mengikuti. Hanya Dia satu-satunya. Betapa ya indahnya hidup dalam pengurapan Roh Kudus setiap saat. Artinya kita harus bergaul dengan Tuhan ya, dengan Allah kita yang Maha Pengasih. Orang yang tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ya, orang yang tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan tidak mungkin memiliki rasa takut kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Yesaya 55 ayat 6. Jadi apa? Jadi kita mau belajar. Ada satu wilayah dalam hidup kita, yaitu bagian Tuhan, di mana Tuhan itu mencari kita dan menangkap kita dan menyelamatkan kita. Bukan kita yang mencari Allah terlebih dahulu, tetapi Tuhanlah Allah kita yang mencari kita terlebih dahulu. Dan akhirnya kita bisa menikmati keselamatan yang sudah Dia berikan. Dan kita perlu meraih itu. Tuhan sudah memberikan keselamatan. Tuhan sudah menangkap kita. Tinggal kita mau gak ditangkap. Tinggal kita mau gak melakukannya. Mari Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Allah menemukan kita, tetapi belum tentu kita menemukan Dia. Itulah sebabnya di dalam surat Paulus, ya, di dalam Filipi 3 ayat 12, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Tulisan Paulus ini mengungkapkan bahwa ada satu usaha aktif Bapak Ibu dari kita sebagai manusia untuk menemukan Tuhan, mencari Tuhan. Ya, setelah dirinya, setelah Tuhan menemukan kita, kita harus mau untuk menggapainya, menangkapnya. Maka dari itu, Bapak Ibu yang terkasih, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kita yang pertama tadi ya harus sabar, harus sabar melepaskan segala kesibukan kita, harus mau menanggalkan ya. Jangan hanya berpikir bahwa kita mempersiapkan itu sudah maunya Tuhan, itu sudah melakukan kehendak-Nya, tetapi kita lupa untuk intim dengan Tuhan. Kita lupa untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Yang ketiga, di dalam Yakobus 5 ayat 7 sampai 8, di ayat yang ke-8, di sana tertulis harus meneguhkan hatimu. Yosua 1 ayat 9. Ketika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, melepaskan semua dosa, melepaskan ikatan semua yang terjadi di dunia ini, ya, segala kesenangan, segala semua ambisi kita, segala apa yang kita miliki, mari kita lepaskan. Semua itu adalah pemberian dari Tuhan. Kita lepaskan, kita mulai fokus kepada Tuhan. Kita lepaskan yang namanya gangguan-gangguan, di mana kita saat menyembah Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kita masih ingat kegiatan-kegiatan. Habis aku ke gereja, aku harus ini dan segala macam. Stop. Ya, berhenti sejenak untuk kita intim bersama-sama Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan seperti Maria, memiliki keintiman, memilih hubungan. Bapak Ibu yang terkasih, semua kita
ya, ada satu hal yang sering kali ya saya diajari oleh pasangan saya. Dia selalu mengatakan, kamu bisa memberikan pelayanan yang terbaik, tetapi aku membutuhkan waktumu. Intinya seperti ini, Bapak Ibu yang terkasih. Kita sebagai seorang istri atau seorang ibu, kita pasti akan memberikan yang terbaik. Saat anak-anak kita pulang, ya, kita sudah mempersiapkan masakan dan segala macamnya, menyiapkan baju gantinya. Begitu pula dengan suami sudah pulang dari kerja, kita siapkan teh, makan dan segala macam. Tapi kadangkala mereka tidak, ya, membutuhkan yang namanya makanan jasmani. Tetapi terkadang kita melewati yang namanya hubungan, keintiman, untuk duduk diam mendengar apa yang terjadi di sekolah, apa yang terjadi di kantor, ya, di tempat di mana anak kita bersekolah, di tempat di mana suami kita bekerja, istri kita bekerja. Bukan hanya menyajikan teh, bukan hanya menyajikan makanan, tetapi lebih dari sekedar itu, yaitu mendengar, duduk, diam, menemani. Itulah yang diinginkan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita bersama-sama memberi yang terbaik, ya, karena itu kehendak Tuhan. Memberi yang terbaik, iya, karena Tuhan sudah memberikan kita yang terbaik. Ke gereja, iya. Melayani Tuhan, iya. Tetapi apakah engkau sudah meluangkan hatimu? Apakah engkau sudah duduk diam di bawah kaki Tuhan dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Perjumpaan dengan Tuhan membawa perubahan. Jikalau saat ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hidup kita masih biasa-biasa aja, kita mengalami kekristenan yang biasa, aku jadi anak Tuhan biasa-biasa aja. Jangan-jangan di dalam kehidupanmu ibadah, kita hanya sebagai rutinitas, adat istiadat, adat di mana kita melakukan, oh, hari Minggu aku harus ke gereja. Iya benar, hari Minggu aku ke gereja. Rutin, iya, karena kita harus menyembah Tuhan. Kita harus berkumpul bersama-sama, bersekutu dengan orang-orang yang mendengar, orang-orang yang mau mendengarkan firman Tuhan. Untuk apa? Ya, untuk bertumbuh bersama-sama, untuk bersekutu bersama-sama. Tapi ingat, ya, hubungan, keintiman bersama Tuhan, itu yang terpenting dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ya, gunakanlah hari-hari ini. Waktu kita semakin dekat, waktu Tuhan semakin dekat. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang ke dunia ini, tetapi kita yakin dan percaya saat kita mau intim bersama Tuhan, saat kita mau membangun hubungan dengan Tuhan, saya yakin dan percaya kita tidak mengalami ketakutan. Kapan ya Tuhan datang? Tuhan datang, kita siap. Tuhan datang, aku siap Tuhan. Aku menjadi, ya, bejana yang indah, menyiapkan segala sesuatu dan selalu siap siaga di dalam Tuhan. Mari Bapak Ibu yang terkasih, pada pagi hari ini kita ambil waktu kita. Kita mau belajar sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Jangan hanya duduk di gereja sebagai pendatang, sebagai penonton, tetapi biarlah kita ada di bangku gereja untuk menaikkan pujian penyembahan, untuk menaikkan ucapan syukur kita, untuk mengagungkan nama Tuhan dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan saat kita pulang, kita membawa perubahan demi perubahan. Jangan sampai, ya, setiap kali ini yang terjadi. Setiap kali kita ke gereja, wah, sukacita melimpah. Pulang kita teriak-teriak. Pulang kita gosip. Pulang kita melakukan menyakiti, berkata-kata kasar, melukai tetangga kita, melukai pasangan hidup kita. Bagaimana perjumpaanmu dengan Tuhan? Mari Bapak Ibu yang terkasih, sudahkah kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Bapak Ibu yang terkasih, saudara yang terkasih, kita semua tahu pribadi kita masing-masing. Selidiki hati kita. Sudahkah kita benar-benar mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Di mana perjumpaan itu membawa perubahan.
membawa keserupaan di dalam Tuhan. Kalau kita masih melakukan kebiasaan yang lama, berarti perjumpaanmu dengan Tuhan belum terjadi. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih untuk segala sesuatu yang sudah terjadi dalam hidup kami, Tuhan. Jikalau pada pagi hari ini, Tuhan, kami ada kesalahan, kami merasa mampu, kami merasa layak, kami merasa sudah melakukan kehendak-Mu, kami sudah melakukan yang terbaik, mempelancar segala sesuatu yang terjadi di dalam peribadahan, memberikan yang terbaik, persembahan yang sudah kami siapkan. Kami merasa sudah melakukan yang terbaik. Tapi jika saat ini Tuhan, Engkau menegur kami melalui firman ini Tuhan, Engkau menegur kami, ternyata hati kami tidak berpaut, ternyata hati kami tidak mengenal Engkau Tuhan. Kami hanya sebatas tahu, melakukan, mengerti itu kehendak-Mu, tetapi kami belum pernah mengalami yang namanya keintiman dengan Engkau, hubungan yang baik dengan Engkau Tuhan. Ampunilah kami Tuhan, ampunilah kesalahan kami. Kami mau bertobat bersama-sama Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau Tuhan memberi yang terbaik, memberi waktu hubungan yang terbaik Tuhan. Kami mau mengalami perjumpaan bersama Engkau, bukan lagi mengalami fase-fase yang sama-sama saja, seperti biasa-biasa aja Tuhan. Tetapi kami mau Tuhan, setelah kami benar-benar mengalami perjumpaan dengan Engkau, kami mengalami perubahan demi perubahan. Perubahan perkataan kami, perubahan sikap kami, perubahan kelakuan kami Tuhan. Bukan lagi untuk menyakiti, bukan lagi untuk melukai, mengatakan yang tidak benar. Tetapi kami mau Tuhan mengasihi, menjadi teladan, menjadi berdampak bagi kota kami, bagi keluarga kami, bagi orang-orang di sekitar kami. Dan Tuhan, kemuliaan-Mu, nama-Mu, kerajaan-Mu semakin diperluas oleh karya-karya, oleh keteladanan-keteladanan kami, oleh perubahan-perubahan kami Tuhan. Ampunilah kami Tuhan, ampunilah kami, selidiki kami Tuhan, dan mampukan kami untuk mengerti, menjadi yang terbaik sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk kota Salatiga, kota yang Engkau cintai, kota yang benar-benar memberkati kami, di mana kami mengambil potensi, mengambil hasil dari kota Salatiga. Engkau berkati kota ini semakin makmur, semakin damai, semakin berlimpah-limpah kasih-Mu Tuhan. Engkau berkati setiap pemerintahan demi pemerintahan, setiap pemerintahan dari yang paling tinggi sampai dari bawahnya, di setiap kami Tuhan mengalami ketenangan, kedamaian di kota ini. Engkau juga berkati negara Indonesia Tuhan, berkatilah ekonomi, berkatilah ketentraman, kedamaian bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau juga memberkati Tuhan Radio Betani. Semakin hari, semakin banyak jiwa yang dipulihkan, yang diselamatkan untuk memperluas kerajaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut firman-Mu menjadi pribadi yang lebih dari pemenang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, Saudara mempelai yang terkasih di dalam Tuhan. Inilah program Suluh pada Minggu. Dan hari ini mari kita bersama-sama berjuang melayani Tuhan, memberikan yang terbaik. Dan kembali lagi di program Suluh minggu depan yang akan datang. Selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati.